Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Badruzaman. Saya dari Administrasi Bisnis kelas AB3D. Di sini saya ingin menjelaskan tentang keseimbangan pasar, akses demand, dan akses supply. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Bagaimana penentuan harga dan jumlah yang diperjualbelikan di pasar. Harga sesuatu barang dan jumlah barang tersebut yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang tersebut. Oleh karena itu, untuk menganalisis mekanisme penentuan harga dan jumlah yang diperjualbelikan secara serentak, perlulah dianalisis permintaan dan penawaran terhadap sesuatu barang tertentu yang terjadi di pasar. Ketika titik keseimbangan pasar tercapai, maka tidak ada kecenderungan perubahan harga. Ketika titik keseimbangan pasar tercapai, maka tidak ada kecenderungan perubahan harga dan harga cenderung tetap. Terbentuknya harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dan penawaran. Jika permintaan lebih kuat dari penawaran, maka harga akan naik. Sebaliknya, apabila penawaran lebih kuat dari permintaan, maka harga akan turun. Setelah itu saya menjelaskan tentang fungsi dalam keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar memiliki dua fungsi utama yang berperan penting dalam pembentukannya. Adapun fungsi dalam keseimbangan pasar yaitu yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan merupakan persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi ini bekerja sesuai dengan hukum permintaannya, yaitu jika harga barang mengalami kenaikan, maka permintaan akan barang tersebut menurun. Sebaliknya, apabila harga barang naik, maka permintaan akan barang tersebut mengalami kenaikan. Yang kedua, fungsi penawaran. Fungsi penawaran dapat dipahami sebagai persamaan yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran bekerja sesuai dengan hukum penawarannya, di mana kenaikan harga barang akan diikuti dengan kenaikan jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, penurunan harga barang akan diikuti dengan penurunnya jumlah barang yang ditawarkan. Berikutnya, saya menjelaskan tentang proses terbentuknya keseimbangan harga pasar. Terbentuknya harga keseimbangan melalui proses tawar-menawar antara penjual dengan pembeli sehingga tercapai kesepakatan harga. Dalam proses ini, pembeli menurunkan harga, sedangkan penjual menaikkan harga, sehingga bertemu pada titik harga yang menjadi kesepakatannya. Pada harga di atas harga pasar, jumlah barang yang diminta lebih besar dari jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan kelebihan penawaran. Sedangkan pada harga yang di bawah harga pasar, jumlah barang yang diminta lebih besar dari jumlah barang yang ditawarkan atau kelebihan permintaan. Setelah itu saya menjelaskan tentang akses demand. Akses demand ini merupakan suatu kelebihan permintaan yang diakibatkan oleh harga turun, sehingga pemerintah melakukan penetapan harga maksimum pada suatu barang. Fungsi demand ini menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh para konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Fungsi permintaan juga mematuhi hukum permintaan, di mana ketika barang harga naik, kuantitas yang diminta akan turun, dan jika harga barang turun, kuantitas yang diminta akan naik. Hal ini menunjukkan bahwa harga barang dan permintaan atau kuantitas yang diminta memiliki hubungan negatif. Oleh karena itu, fungsi permintaan akan selalu negatif. Dan yang terakhir, tentang akses supply. Akses supply ini merupakan kelebihan penawaran yang diakibatkan oleh harga barang yang naik, dan pemerintah melakukan penetapan harga minimum suatu barang. Fungsi penawaran merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh produsen. Penawaran merupakan kuantitas barang atau jasa yang tersedia dan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu.
Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.